Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Siang ini kita ketemu lagi dengan Ibu Sari Matualesi. Namanya Matualesi tapi bukan Ambon nih. Akan membantu saya dalam acara ini. Topiknya ini akan dibawakan oleh Ibu Kunti Hardi. Ya, dua-duanya psikolog nih ya. Ya, bukan psikolog kok. Ya, pokoknya dari behavior lah. Ahli-ahli behavior ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kan kita kalau di terapi behavior itu ada paradigmanya. Zaman dulu tuh saya suka dengar masih itu. Wah, kalau di terapi ABA anaknya jadi kayak robot. Anaknya nggak bisa berinteraksi di dunia nyata ya. Itu pendapat zaman dulu lah, zaman mungkin 10-15 tahun yang lalu tuh ya. Pada saat itu abahnya juga masih sederhana sekali, masih teknik LOVAS, masih namanya discrete trial training, sehingga pada saat itu juga saya jadi nggak senang sama abah ya, karena saya lihat anaknya pada dijepit di tembok begitu ya, nangis-nangis anaknya, nggak apa-apa nangis, harus disiplin, harus ini tuh Ibu Sri Darmayanti itu terapis bicara saya ketawa-ketawa tuh, apa fotonya yang ketawa ya, karena saya sudah terkenal kalau terapi nggak boleh anaknya nangis, anaknya mesti senang ya. Nah, kekhawatiran terhadap EBA itu bahwa EBA ini hanya berlangsung bagus, hasilnya bagus kalau di ruang terapi dengan terapisnya. Begitu keluar nggak bisa menerapkan ABA ini ya, jadi bingung. Nah, kemudian belakangan, udah lama juga sih sebetulnya, bukan belakangan ya, muncul teknik-teknik baru dalam behavior yang sangat menyenangkan. Ya, misalnya sebut aja precision teaching, itu mentargetkan satu behavior. Ya, itu kan suka tuh orang-orang sekarang ada promosi terapi konsentrasi katanya. Terapi apalagi lah gitu. Tapi sebetulnya itu masuk dalam precision teaching sebetulnya ya. Salah satu percabangan dari ilmu ABA, ilmu behavior. Nah, satu yang saya senang sebetulnya yang akan dibawakan hari ini. Kita akan bicara tentang apa Bu Kunti? Pivotal Response Treatment. Ya, namanya PRT. Pivotal Response Training atau Pivotal Response Treatment. Ya, saya sendiri sudah mempelajari teknik ini kira-kira mungkin 7 tahun yang lalu lah, Bu Kunti ya. Saya mempelajari dan saya tertarik karena ini diberikan dengan cara yang lebih bagus dan salah satu tujuannya adalah generalisasi untuk anak-anak ini. Jadi apa yang dipelajari di tempat terapi itu harus dapat dilakukan sehari-hari. Waktu itu saya udah mendaftar Bu Kunti buat ikut kursusnya PRT. Nah, cuman udah ikut yang bagian pertama males. Nah, karena ini ditujukan buat terapis, buat saya udah nggak cocok mungkin ya. Tapi saya mengerti sekali prinsip-prinsipnya dari PRT ini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ini tolong dipelajari teknik PRT ini. Pasti akan berguna buat anaknya. Apalagi kalau anaknya udah mulai maju, udah mulai sekolah gitu. Ya, nggak bakal nyesel lah belajar teknik ini. Dan ini saya yakin belum banyak yang mengetahui tentang teknik ini. Ya, baik, silakan Ibu Kunti menyampaikan tentang PRT ini. Nanti dibantu Ibu Sari ya untuk jawab pertanyaan ya. Silakan Bu.
Baik Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan introduction pengenalan awal dari PRT atau Pivotal Response Treatment. Baik. Jadi kalau kemarin itu sebelumnya saya dan Mbak Sari juga itu udah pernah bicarakan webinar tentang NET, Natural Environmental Training. PRT ini juga termasuk dalam lingkup teknik-teknik yang temanya naturalistik gitu. Jadi teknik-teknik naturalistik itu dia itu menggunakan melihat motivasi anak untuk meng-guide instruction-nya kemana gitu ya secara umum. Dan ini namanya ada berbagai jenis lah nama tekniknya, ada NET, ada main training, ada incidental training, ada PRT, ada meal training. Seperti itu. Nah, tadi Prof udah ngasih background sejarahnya sedikit ya tentang si PRT ini. Memang dia ini sudah diteliti sekitar 30 tahun yang lalu oleh pasangan suami istri yang behavior analis, yaitu Dr. Kogel dan istrinya Lynn Kogel, itu tentang PRT. Dasar-dasar awalnya mereka PRT ini sama persis seperti yang Prof bilang gitu. Jadi mereka melihat kalau dengan DTT yang berkembang saat itu 30 tahun yang lalu, progres terapinya itu nggak cepat gitu. Selanjutnya dia juga melihat anak-anaknya tuh belajarnya nggak happy. Ada yang nangis, ada yang lakuin masalah perilaku yang lain. Terus seringkali responnya itu nggak muncul saat di rumah, hanya muncul saat di center. Di center dibilang, oh anaknya sudah bisa melakukan ABC, tapi di rumah orang tuanya melihat hal itu sulit sekali terjadi. Nah, di situ juga dia lihat kurangnya dukungan untuk orang tua. Jadi karena responnya itu nggak bisa dilakukan di rumah ya, hal apa yang dia pelajari di center nggak bisa dilakukan di rumah gitu, tidak natural gitu. Sedangkan penelitiannya mengatakan kalau stres orang tua itu akan lebih menurun saat orang tua itu bisa melaksanakan tekniknya di rumah dan mengetahui strategi-strategi yang bisa diajarkan anak di rumah. Oke. Baik, sekarang kita ngomong tentang pivotal response. Oke. Sorry, apa sih itu pivotal response? Jadi kalau istilahnya tuh dibilangnya tuh best bang for your bucks. Apa itu? Kalau kita misalnya contohnya nih, kalau misalnya aku tuh beberapa kali lagi suka nonton video fitness gitu ya. Terus kalau video fitness tuh instrukturnya suka bilang kayak lakukan gerakan ini, itu it is a best bang for your bucks gitu. Kayak lakukan burpee, karena burpee itu dengan kamu lakukan satu kegiatan, kamu melatih otot punggung, otot tangan, otot kaki gitu. Jadi dia tuh mentargetkan pivotal response yang membuat efek bersamaan ke dalam perkembangan sosial dan komunikasi anak. Jadinya, walaupun kita tidak secara spesifik nih mentargetkan area komunikasi tersebut, itu juga berkembang dengan melatih si pivotal response-nya. Oke. Apa aja sih area pivotal response itu? Jadi ada 4, mungkin sudah berkembang, tapi yang saya dapatkan 4. Itu yang pertama motivasi, yang kedua multiple cue, jadi memberikan berbagai jenis instruksi. Yang kedua, selanjutnya self-initiated, mengajarkan anak untuk berinisiatif. Kemudian self-management, jadi mengajarkan anak untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Gitu. Nah, untuk kali ini sebagai pengenalan, saya nggak akan bahas semuanya secara detail. Kita akan membahas bagian motivasi yang lebih banyak, multiple cue dan juga self-initiated. Baik. Oke. Nah, yang ada sekarang di layar adalah snapshot bagaimana cara pengajaran PRT gitu. Jadi yang pertama itu kita itu berusaha untuk menciptakan kesempatan yang memotivasi anak gitu. Setelah kesempatannya tercipta, kita pause 5-10 detik untuk menunggu respon anak. Setelah anaknya merespon, kita kasih reinforcement yang memotivasi. Lalu ini yang menarik, dia itu PRT itu memasukkan komponen bergantian atau taking turn ke dalam komponen belajarnya. Nanti kita akan belajar tuh kenapa itu penting gitu. Nah, mari kita lihat bagaimana proses pengajaran PRT secara lebih detail.
Oke, yang pertama tentang menciptakan kesempatan, yaitu raih atensi anak. Raih atensi tujuannya apa? Supaya kita tahu itu adalah waktu yang tepat untuk memberikan instruksi. Nah, bagaimana kita tahu atensi anak? Kita sudah punya atensi anak. Yang pertama kita lihat, anaknya tuh ngelihat nggak ke kita, gitu. Oke, mungkin nggak ngelihat ke kita, mungkin kontak matanya belum terdevelop. Apakah dia ngelihat ke materi yang kita bawakan, gitu? Atau misalkan tubuhnya sudah mengarah ke saya, ke kanan, nggak yang berbalik ke samping atau ke belakang, gitu. Apakah anaknya sedang steaming yang benar-benar dia sedang fokus pada dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian apakah anak itu sedang bermain dengan benda lain. Nah, ini tuh yang kita bisa analisis untuk memberitahu apakah kita sudah mendapatkan atensi anak. Oke, sekarang kita berbicara tentang instruksi yang jelas gitu. Jadi sebenarnya instruksi yang jelas itu sesuai dengan tahapan perkembangannya anak gitu. Nah, selain sesuai dengan tahapan perkembangannya anak, itu juga harus bisa dimengerti. Jadi misalnya anak ibu ya, dan bapak itu misalnya saat ini baru bisa mengerti instruksi 1-2 kata, maka berikan instruksi 1-2 kata. Atau misalnya belum pernah diajarin instruksi itu, receptive instruction-nya belum pernah diajarin untuk bagian ke sini gitu. Mungkin untuk instruksi ke sini dia bisa pakai gesture gitu. Jadi bisa dibantu di situ atau bisa dibantu dengan gambar. Jadi intinya kita harus memberikan instruksi yang kita yakin itu bisa dimengerti anak. Seperti itu. Dan yang sering kali suka terlewatkan adalah tidak terinterupsi. Maksudnya apa tidak terinterupsi? Jadi kita memberikan instruksi saat anak itu sedang tidak, misalkan nangis, sedang tidak steaming, atau misalnya sedang tidak asik bermain dengan mainannya gitu. Itu tandanya instruksinya tidak terinterupsi. Gitu, supaya instruksi kita lebih efektif. Nah, selanjutnya juga yang penting nih dalam menggunakan PRT, menggunakan variasi instruksi mudah dan sulit. Kira-kira persentasenya 50-50 gitu. Nah, kenapa penting? Supaya kita tuh bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih memotivasi anak gitu. Jadi seringkali kalau misalkan kita masuk ke dalam suasana belajar kan kita sudah punya target ya, target belajarnya anak gitu. Nah, target belajarnya anak itu kebanyakan hal-hal yang dia belum bisa. Tapi kalau kita hanya fokus ngajarin satu hal yang anak itu belum bisa, misalkan anak itu nggak bisa receptive instruction ngambil beberapa target gitu, kita fokus aja drilling itu tuh akan membuat anak itu jadi ngerasa kayak sangat lelah dan juga aversif gitu dengan proses belajarnya. Jadi penting kalau makan saat kita ngasih instruksi itu kita masukkan si maintenance-nya gitu, masukkan tugas-tugas yang anak itu sudah master. Kira-kira komposisinya berikan hal yang mudah yang anak itu sudah bisa, lalu kita kasih tugas targetnya, lalu kembali ke tugas mudah. Kenapa sih menciptakan perasaan sukses itu penting? Karena saat dia sukses dan percaya diri, anak itu cenderung memunculkan keterampilan-keterampilan yang mereka punya gitu. Jadi mungkin karena dia senang kayak, oh aku bisa gitu. Jadi dia lebih spontan dalam menunjukkan keterampilan-keterampilan yang dia punya. Dan tidak tergantung sama bantuan Bapak Ibu gitu. Oke, termasuk dari bagian yang sebelumnya, instruksinya juga sebisa mungkin bervariasi. Jangan cuman misalkan contohnya ya, targetnya itu misalnya bermain pura-pura menyuapi boneka bayi gitu ya. Misalkan anaknya punya target untuk belajar bermain pretend play gitu. Jangan misalkan kita ngasih instruksinya sama terus, kaku gitu. Kayak ambil sendok, suap bayi gitu. Ambil sendok, suap bayi, seminggu belajar itu aja. Kenapa itu tidak disarankan? Karena kalau anak itu kaku, dia belajar, oke, saya dapetin reinforcement, kalau saya nyuapin bayi, kalau ada instruksinya suap bayi, ambil sendok. Suatu hari dia belajar sama tantenya, sama omnya, sama mamanya, sama teman-teman seumurannya. Mereka akan sangat mungkin menggunakan jenis yang lain gitu. Mungkin dia saat mau kayak meminta anak itu untuk nyuapin bayi, dia bisa misalnya kayak pura-pura nangis sama bayinya sambil ngasih sendok gitu. Itu kan kayak sebagai kayak respon kayak oh ini waktunya untuk nyuapin bayi gitu. Tapi kalau misalkan kita
saat belajar itu kita menggunakan berbagai jenis instruksi dan model, anak itu akan belajar untuk respon generalisasi langsung. Jadi nggak usah harus kita nanti ke depannya itu tes generalisasi lagi gitu. Kayak aku mau pause tentang ini, coba kita lihat satu persatu. Kayak misalkan contoh target tadi bermain pura-pura menyuapi bayi. Salah satu jenis instruksi yang pertama saat kita mengenalkan adalah memberikan model gitu. Kita bisa kasih model gitu. Kita modelkan cara nyuapin bayinya. Terus kita kasih instruksi, suapi bayi gitu. Jenis lainnya apa? Kita bisa tanya, bayinya boleh dikasih bubur gitu, anaknya nyuapin bayi, atau another instruksinya berupa raut muka, gestur gitu. Kita pura-pura kaget, lihat bayinya pura-pura nangis gitu sambil ngasih sendok. Atau kita bisa kasih komen, bayi lapar, gitu. Atau kita juga bisa men-setting situasinya. Kita taruh sendok, mangkuk, dan bayi. Jadi, bayi di tempat mainannya. Jadi, anak itu ter-trigger untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sendok, mangkuk, dan bayi. Gitu. Nah, semua ini secara keseluruhan, walaupun instruksinya beda-beda, bisa menimbulkan satu respon yang sama, yaitu bisa anak-anak itu bisa bermain pura-pura sambil satu kegiatannya adalah menyuapi boneka bayi. Itu ya. Oke. Selanjutnya, ini juga sudah dibahas berulang-ulang tentang menggunakan material yang menyenangkan untuk anak. Nah, jadi aku sekarang mau nunjukin tentang piramida motivasi. Nah, piramida motivasi itu kalau misalkan kita lihat yang paling kuat itu adalah materi-materi yang kesukaan individu. Jadi material preference. Misalkan kita mau ngajarin anak itu berhitung ya, gitu. Dia sukanya apa? Sukanya terkait sama sukanya ternyata dia suka Marvels gitu. Sama mungkin dia bisa latihan menghitung stiker Marvels gitu ya. Atau misalnya itu materi kesukaan dia, atau misalkan materi yang terkait sama permainan anak gitu. Misalnya anak itu suka apa? Suka main mobil-mobilan. Kita bisa gunakan mainan itu yang untuk melatih dia berhitung. Walaupun itu nggak suka, tapi itu biasanya materi yang memang materi-materi bermain itu lebih menarik dan membuat anak itu termotivasi. Yang terakhir adalah materi akademik. Jadi materi akademik itu misalnya kayak flashcard, kalau anaknya merasa kurang termotivasi sama flashcard, atau misalnya datasheet, gitu. Jadi ini bisa dipertimbangkan untuk menciptakan materialnya apa untuk belajar. Selanjutnya, nah ini juga penting. Kita harus pahami anak itu sekarang sedang termotivasi sama apa. Cek kebutuhannya. Jadi saat mulai terapi itu kapan mulainya? Pagi, siang, atau sore. Mungkin kalau misalkan pagi anak itu masih termotivasi, kita bisa gunakan berbagai macam jenis hal gitu ya. Habis itu misalkan sudah siang itu biasanya kebutuhan anaknya apa? Kebutuhan anaknya mungkin dia makan gitu. Jadi mungkin kita bisa menggunakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama aktivitas makan atau mendapatkan makanan gitu. Lalu setelah makan apa? Habis makan biasanya ngantuk, capek. Misalkan udah capek gitu ya habis makan, maka kegiatan-kegiatannya dilihat, mungkin bisa berbentuknya bacain buku atau main yang menggunakan energi rendah, misalnya main boneka-bonekaan gitu. Jadi kita fleksibel, lihat anak itu kira-kira dalam state apa dan termotivasinya dengan apa. Gitu. Jangan lupa untuk berikan berbagai macam pilihan yang bermotivasi gitu. Misalnya lagi mau main pilihan, mau main sama mobil atau boneka gitu, mau main di dekat kolam atau mau main di dalam di playmat gitu. Sama siapa? Mau sama mama atau mau sama mbak gitu. Berikan pilihan-pilihan itu supaya anak itu merasa punya kontrol gitu. Dan karena itu adalah pilihannya dia cenderung mau untuk mengikuti arahan yang kita berikan gitu. Oke.
kita sudah menciptakan kesempatan yang sudah kita rencanakan memotivasi anak ya. Selanjutnya kita setelah instruksinya kita berikan, kesempatan kita berikan, kita tunggu sekitar 5 atau 10 detik untuk menunggu respon anak gitu. Jadi jangan buru-buru langsung di-prompt, jangan buru-buru langsung dibantu gitu. Dan jangan, yang sering kali terjadi adalah ulangin instruksi gitu. Misalkan instruksinya adalah anak itu untuk tadi misalkan ya suap boneka gitu ya, suap boneka gitu, jangan ya suap boneka gitu. Nah, kita harus berikan waktu tunggu untuk anak itu mencerna, juga memahami apa yang perlu dia lakukan gitu. Lalu setelah kalau sudah 10 detik itu kira-kira baru kita bantu. Ini loh suap boneka seperti ini. Oke. Selanjutnya, berikan sebisa mungkin gunakan reward yang berhubungan sama aksi anak gitu. Maksudnya kalau misalkan boneka, bisa boneka, berikan dia kesempatan untuk main boneka ala dia gitu. Nah, itu adalah reward yang berkaitan sama interaksi kesukaan anak gitu. Misalkan habis anak itu coba kita lihat berhitung bubble, coba hitung bubble-nya ada berapa? 1, 2, 3. Oh, 3 benar. Anaknya dapat bubble gitu. Jadi itu ya, reward-nya harus segera. Supaya anak itu melihat kaitan antara responnya dia dengan reward yang dia hasilkan. Dia ngelihat kaitannya. Nah, selanjutnya jangan kaku. Jangan berikan reward-nya tuh saklek pada saat anak mencapai respon tertentu gitu. Kenapa? Karena kita tuh kalau misalnya anak itu baru belajar, biasanya sulit gitu. Ada kesulitan-kesulitan yang mereka lakukan. Nah, makanya kita harus melihat apakah anak ini memang berusaha untuk mencapai itu. Misalnya ya, kita baru pertama kali ngajarin anak bubble gitu. Misalkan kita pertama kali ngajarin bubble ya. Misalkan kita udah main bubble, terus anak itu menunjukkan kalau dia masih mau main bubble gitu. Maka kita pause, misalkan dia bubble gitu. Habis itu dia nunjukin respon ba gitu. Nah, maka karena sebelumnya dia tidak punya respon apapun bubble, kita reinforce bubble. Itu namanya merespon usaha baik yang anak gitu. Usaha anak yang baik gitu. Nah, tapi di sini kita itu nggak bisa merespon pada setiap usaha yang salah. Usaha yang salah itu misalnya anak saat kita bilang ba gitu, misalkan dia kayak malah teriak gitu, atau misalkan dia nangis gitu. Nah, itu jangan di-reinforce, jangan malah dikasih bubble-nya. Yang kita bisa kasih saat kita tahu anak itu berusaha untuk mendekati respon yang kita mau. Gitu. Oke, nah ini yang menarik ya, yang penting. Jadi kalau misalkan mungkin, pilih aktivitas yang memungkinkan bergantian, gitu. Contohnya, misalkan tadi saat kita bermain bubble, jangan kita terus-terusan anak itu yang main kita kasih anak itu main bubble gitu. Akan lebih bermanfaat kalau misalnya kita gantian, anaknya tiup, habis itu gantian, giliranku. Ibu yang tiup atau bapak yang tiup gitu. Di sini ada beberapa manfaat kalau misalkan dia belajar bergantian. Yang pertama, kalau dia belajar bergantian itu kita lebih mudah untuk mendapatkan kembali materialnya. Saat kita mendapatkan kembali materialnya, kita bisa memunculkan kesempatan yang sama untuk anak belajar gitu. Jadi kita bisa misalkan anak itu lagi belajar mending bubble atau dia belajar untuk mending giliranku gitu. Nah, itu kalau kita bergantian, kita memunculkan kesempatan untuk kita belajar itu. Selanjutnya, misalnya anaknya lagi main tapi mainannya mungkin masih ala dia yang nggak tepat gitu. Misalnya dia main bubble tapi mainnya steaming cuma gini-gini doang, nggak ditiup gitu ya. Mungkin aja ya dia main ala dia gitu yang mungkin kurang appropriate. Nah, dengan bergantian kita bisa modeling gitu. Jadi anak itu tetap dapat mending dari bubble-nya, tapi kita bisa modeling main bubble, ditiup, bisa ditiup nanti keluar gelembung-gelembung yang dia senang. Gitu, dan itu membuat meningkatnya interaksi tentang meningkatkan sosial komunikasinya anak itu jadi belajar untuk
kontak mata sama kita, belajar untuk minta, belajar untuk mengembalikan, gitu. Jadi belajar sharing, belajar menunggu. Jadi lebih banyak hal-hal komunikatif yang kita bisa target di sana, gitu. Oke, sekarang ini adalah rangkuman dari hal-hal motivasi yang udah aku bahas tadi gitu. Jadi membiarkan anak menunjukkan apa yang dia mau, memberikan pilihan, memberikan reinforcement yang natural dan langsung gitu. Lalu selang-seling tugas yang mudah dan sulit, memberikan tugas yang bervariasi, dan juga mereinforce usaha anak tidak saklek gitu ya. Baik. Oke, nah ini adalah contoh dari video yang dilakukan oleh Dr. Jill Kegel waktu dia masuk ke dalam acara Super Nanny gitu. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah lihat dulu kalau nggak salah di Metro TV ya. Ada acara Super Nanny. Nah, dia pernah masuk untuk membantu anak dengan autisme dengan metode PRT yang mungkin sebenarnya metode mending gitu untuk menciptakan kata pertamanya. Coba kita lihat ya. Tristan's speech. So Dr. Kegel introduced the communication technique. Today we started with 3 steps for working on communication. The first one was finding something he likes, and something that he likes enough that he's going to try to talk for. Tristan loves the swing, so we use that to provide opportunities for him to say swing. Just push him a little bit and get him involved in the activity, and then stop the swing and say swing. Okay. Woo! This is the highlight of his day. Yeah, so let's stop him and now try to prompt it. The second step is prompting him to talk, and the third is rewarding him for any attempt or any good word. Swing. Tristan, swing. You have to say the word 10 times before he'll even try to say it or attempt to say it, and he'll be upset, which that's going to be really hard for me as a mother because he's my baby. I want him not to swing too much without saying it so he doesn't think, oh, I'm sorry. Oh, gosh. Nah ya, tadi kalau anak-anak itu nangis, ya udah kita bisa bilang kayak I'm sorry, kayak untuk berempati dengan kayak kesulitannya dia, tapi bukan berarti kita memberikan si swingnya gitu. Let's go in the house. Let's go. We have to keep giving him opportunities and keep working at him. Tristan, cookie. Be like, you're betraying me, you know. The important thing is that if he does get upset and is trying other things like crying, that they don't give it to him. I know this is the hardest part. The first few words are the hardest. He's pretty upset. Now look at me. You want to do everything to keep your kids happy, but you know the only thing is he won't learn to talk that way. We've got to teach him the words to say, and that this doesn't work anymore because we don't want him to be 21 doing that. No, definitely not. Deirdre did a great job. Penting banget ya tadi dokternya bilang kalau misalnya kita harus ngajarin ke anak itu kalau misalnya dia nggak akan ngedapetin apa yang dia mau dengan nangis, dengan teriak-teriak kayak gitu. Lebih baik ngajarin dia sekarang daripada nanti saat dia sudah dewasa, sudah 21 tahun, dia belajar hal yang sama gitu, teriak-teriak saat dia pingin barang yang dia mau. Felt like it was very difficult for her to see him cry. But he has to learn that if he cries, it's not a good way to communicate. Tickle. It's important that he learns that he's got to try to say the word in order to get the item that he wants. Tickle. That's the first word I think that he said on command. So it was such an exciting moment. Tickle. I think he's laughing and saying it. He knows what he's gonna get. I started
crying. I was like, oh my goodness. My son has it in. Oke, jadi tadi ya terkait sama motivasi gitu. Jadi kita lihat orang ini dokter Kegel ini berusaha untuk melihat anak itu termotivasinya selama apa. Dia coba swing, coba biskuit, coba tickle kayak gitu, dan itu dia coba untuk berusaha anaknya itu ngomong itu mending saat dia mau barang itu. Dan tadi juga penting juga dia bilang kalau saat anaknya nangis atau melakukan masalah perilaku dia nggak ngedapetin barang yang dia mau gitu. Tristan's speech. So Dr. Kegel introduced. Oke, selanjutnya hal ini aku masih sharing nggak ya? Ada yang bisa kasih info nggak? Masih pun. Ini self initiating bukan yang kalian lihat? Iya, betul. Okay. Soalnya di sini bilang sharing is pause. Oke. Nah selanjutnya adalah area. Tadi kan kita ngebahas banyak tentang area motivasi ya di bidang PRT. Area kedua adalah self initiating gitu. Untuk membuat anak itu menginisiasi dia misalnya untuk meminta atau misalkan untuk protes gitu. Seringkali anak itu tuh dia bisa punya banyak kata-kata, tapi dia itu mungkin nggak inisiatif untuk bertanya gitu, untuk inisiatif untuk memunculkan komentar-komentar. Nah ini juga beberapa hal yang muncul gitu, misalkan atau berinisiatif untuk meminta tolong atau berinisiatif untuk melihat. Nah ini tuh penting, kenapa? Karena kalau misalnya ya kita itu mengajarkan anak itu bertanya secara mandiri, dia belajar untuk bertanya, dia itu tidak harus mengandalkan instruktur, guru, atau orang tua untuk mengetahui hal gitu. Jadi dia bisa bertanya sendiri, tanpa harus nunggu itu diajarin sama guru atau orang tuanya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Oke, contohnya adalah ini salah satu penelitian yang terkenal di bidang PRT adalah membuat anak bertanya apa itu gitu. Nah ini dia awalnya dia tuh ngelihat anak-anak itu anak umur 2 tahun itu biasanya mengetahui barang-barang itu sambil dia nanya gitu, kayak nanya what's that gitu, apa itu gitu, that gitu. Jadi dia ngelihat anak-anak itu biasanya belajar dengan dia bertanya lalu dia mengetahui kata-katanya. Oke, nah selanjutnya jadi dia mau mengajarkan anak itu untuk berinisiatif nanya apa itu. Caranya adalah dengan tadi menggunakan komponen motivasi. Jadi misalkan di dalam satu box itu kita masukin barang-barang yang kayak memotivasi mereka gitu. Jadi kita udah kayak munculin udah ngeliatin kayak kira-kira sedikit snapshotnya barang-barang yang membuat anak itu termotivasi. Lalu saat anak itu mendekat, itu kita bantu, kita prompt gitu, kayak what's that gitu, apa itu? Kita tunjukin, misalkan gitu kayak ini mobil gitu. Saat anak itu mengimitasi mobil, kita kasih gitu bendanya mobil. Tuh, habis itu kita bantu lagi gitu. Apa itu, anak yang ngikutin apa itu, kita kasih lagi benda lain yang yang memotivasi anak gitu. Misalnya anak itu suka sama blok warna-warni karena kita tahu anak itu suka sama huruf gitu. Kita bisa kayak blok gitu. Jadi dia blok, dia bisa main sama blok gitu ya. Gitu. Jadi itu salah satu contohnya, caranya. Jadi saat anak itu sudah memunculkan respon senang bertanya apa itu, dia nanti saat dia pergi ke sekolah atau misalkan lagi dalam kehidupan sehari-harinya dia nggak tahu suatu benda, dia nggak usah nunggu diajarin lagi, dia bisa nanya apa itu, dan orang tahu saat anak itu nanya apa itu, dia bisa ngajarin, ini adalah misalkan gitar gitu, ini adalah bola
gitu. Nah, ini bisa di targeting. Jadi mungkin pertama kali di box itu isinya adalah benda-benda yang anak itu sangat-sangat termotivasi gitu. Jadi dia tahu saat dia nanya apa itu, dia jadi bisa mainin bendanya gitu. Apa itu? Gitu. Oh, Lego gitu. Dia bisa main gitu. Apa itu? Oh, bola gitu. Dia bisa main. Itu nanti mungkin kita bisa mulai, misalkan kita lagi misalnya targetin alat-alat dapur, di situ kita bisa masukin gitu, misalkan misalnya masukin piring gitu. Jadi nanti kayak walaupun dia termotivasi karena dia udah kayak muncul responnya, dia nanya apa itu piring gitu. Jadi secara tidak langsung kita mentargetkan label dia untuk melabel barang-barang lain yang mungkin tidak terlalu memotivasi dia gitu. Oke, yang kedua, inisiatif nanya di mana. Nah, ini sama menggunakan motivasi. Jadi kita misalnya taruh barang-barang yang dia suka banget gitu di suatu tempat gitu kan. Habis itu saat dia kayak nyari gitu, kita prompt gitu kayak di mana gitu. Habis itu nanti dia dapat barangnya gitu kan. Jadi dia saat dia jadi kayak mending barang yang nggak muncul gitu ya, dia bisa mending di mana gitu. Kayak misalkan dia biasanya habis dia makan snack itu dia dapat nonton TV gitu kan. Habis itu nonton TV biasanya perlu remote gitu, jadi remote-nya kita sembunyiin. Habis itu nanti kita begitu dia udah kayak duduk nyari gitu, misalnya gitu, kita prompt di mana gitu. Nanti kita kayak ini di sini remote-nya gitu. Next levelnya dari di mana adalah ngajarin preposition, ngasih tahu lokasinya di mana gitu. Jadi kita bisa bilang saat anak itu sudah mulai senang nanya di mana, kita bisa tanya gitu, misalkan kayak di mana bear gitu. Habis itu kita bilang misalkan di dalam tas gitu. Jadi anak itu nanti termotivasi untuk kayak mencari sambil dia belajar mengerti instruksi preposisi gitu. Itu juga bisa dilakukan. Oke, nah sekian presentasi singkat dari saya. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya pakai. Selanjutnya silahkan apabila ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Bu Kunti. Sama-sama. Ini belum selesai semua PRT ya? Belum, kan baru pengenalan. Nih kenalan dulu, nanti ada macam-macamnya ya. Iya. Jadi PRT ini sebetulnya tekniknya hanya 4. Cuman kembangannya banyak kayak ilmu silat gitu ya.